Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Risalah NU mencerahkan dan menyejukkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa Risalah NU channel dimanapun Anda berada, pelanggan setia dimanapun Anda berada. Video kali ini kita akan membahas tentang strategi marketing pemasaran majalah Risalah NU yang selama ini sudah dijalani oleh tim marketing kita. Video-video kemarin saya sebagai narasumbernya kan mengulas tentang isi majalah per edisi dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas masalah strategi marketing pemasaran. Bagaimana strateginya, bagaimana pelanggan setia, bagaimana. Nah, ini nanti kan diceritakan bersama tim marketing. Saya sekarang bersama Bapak Mahmud Fahruroji, Direktur Pemasaran, Direktur Marketing Majalah Risalah NU, yang selama ini sudah menggeluti model pelanggan majalah NU dari awal hingga akhir sampai hari ini. Udah berapa tahun, Pak? Udah berapa tahun, Pak, ya? Sudah ya hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Nah, kita akan bercerita lah bagaimana marketingnya, strateginya, bagaimana menghadapi para pelanggan yang susah ditagih. Nah, itu kisah keluhnya. Tapi intinya, para pelanggan setia, para pembaca khususnya warga Nahdien dimanapun berada yang melihat video ini, kalau ingin berlangganan atau membeli atau ingin membaca, membeli silahkan hubungi redaksi di bawah ini, di nomor tim kita, di nomor tim marketing, di nomor administrasi admin dengan Mbak Syarifah di nomor ini, atau bisa juga langsung datang ke gedung PBNU lantai 6 Keramat Raya Jakarta Pusat. Bisa datang langsung, bisa membeli dengan harga 30.000 74 halaman. Semua berbagai rubrik ke-NU-an semua dibahas di sini, mulai kegiatan PBNU sampai kegiatan NU di seluruh Indonesia bisa dibaca di sini. Ada rubrik nasional juga, ada rubrik internasional, semua ada di sini. Pokoknya kalau warga ngaku kalau warga NU nggak beli rugi, Pak, ya, rugilah. Karena ini bacaan majalah resmi PBNU. Kalau nggak beli rugi, kalau nggak baca apalagi gitu. Oke, Mbah jadinya, karena sudah tua jadi Mbah ya nggak apa-apa lah, Mbah lah. Walaupun belum punya cucu. Tapi ya untuk keakraban. Monggo. Terima kasih Pak Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pemirsa Risalah channel yang kami hormati, alhamdulillah kita malam ini bisa ketemu, bisa sowan, bisa berbincang-bincang dengan Risalah NU channel, dan sengaja kami diundang untuk berbicara soal bagaimana Risalah mulai dari awal sampai perkembangannya. Para pemirsa yang kami hormati, majalah Risalah NU itu lahir atau berdiri sejak tahun 2006. Waktu itu kalau tidak salah periodenya Allah yarham Kiai Hasyim Muzadi, periode pertama selaku ketua umum PBNU. Namun alhamdulillah waktu itu dengan persaingan media cetak yang sedemikian dahsyatnya, kita alhamdulillah tetap eksis. Tetap eksis, tetap berlanjut, walaupun
waktu itu medianya namanya media internal PBNU, tapi sudah meluas sampai ke seluruh daerah. Walaupun waktu itu belum mencapai seluruh Indonesia seperti sekarang. Nah, dari situ mulai ada dinamisasi pengelolaan majalah Risalah yang dulu bentuknya kecil, sehingga sampai hari ini alhamdulillah di pertengahan tahun 2013 apa 12 itu berubah menjadi majalah besar. Nah, seperti majalah-majalah lain seperti Tempo, majalah dan sebagainya. Begitu kira-kira sampai hari ini alhamdulillah masih istiqomah terbit, alhamdulillah, dan itu seluruh Indonesia. Mulai PB sampai wilayah cabang. Begitu kira-kira Pak Uda. Stop. Oke, sip. Alhamdulillah udah sampai sekarang, udah sampai seluruh Indonesia, Pak ya. Ya. Ini pemasarannya ini ya. Seluruh Indonesia. Walaupun tentunya belum semuanya ya. Nah, pelanggannya itu siapa aja, Mbak, pelanggan, Pak? Pelanggan setia sampai hari ini ada beberapa kategori. Ada kategori A, B, C. Nah, yang kategori A itu kita sampai masukkan ke kebetulan sampai ke tingkat elit penguasa, dalam hal ini ke presiden, ke wakil presiden. Itu kalau para pemeriksa masuk di kantor Wapres atau kantor sekretariat negara itu ada di situ, ada box, ada beberapa media, majalah, salah satunya majalah. Ada ya? Ada di kantor Wapres itu ada ya? Ada salah NU ada. Nah, alhamdulillah. Nah, itu terus kemudian di kantor legislatif, anggota dewan, DPR RI, dan beberapa DPRD kabupaten, kota, dan provinsi. Dan tentunya juga masyarakat khalayak umum. Ada beberapa agen secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Walaupun kami sadar itu belum semuanya. Gitu. Kalau kita semuanya, ya kita masih belum bisa, karena memang ya itu semua tergantung kepada bagaimana Risalah ini bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia berkaitan dengan ya finansial yang kapital yang belum mencukupi. Tapi paling tidak kita sudah bisa menjangkau simbol-simbol masalah ini sampai ke para pembaca seluruh Indonesia. Begitu. Akademisi, politisi itu langganan juga, ya termasuk itu. Jadi seperti di UIN, beberapa kampus terkemuka di Indonesia seperti UI ada beberapa memang di UIN, dan juga kampus-kampus di lingkungan lingkungan NU. Bahkan di luar Jawa itu ada beberapa pelanggan itu anggota dewan dari non Muslim dalam Nasrani itu berlangganan, cukup ya. Lumayan. Gitu. Jadi digemari juga non Muslim baca Risalah juga ya? Iya, karena kenapa mereka seneng, karena mohon maaf, karena melihat kontennya itu menurut mereka itu menyejukkan. Tidak seperti majalah-majalah yang lain itu keras dan mungkin bagi mereka itu menakutkan dan sebagainya lah. Konten-konten di sini tuh merasa sejuk, makanya di sini sesuai dengan jargonnya, tagline-nya itu mencerahkan dan menyejukkan. Alhamdulillah, benar-benar menyejukkan. Ya. Begitu kira-kira. Itu anggapan mereka para pelanggan yang non Muslim. Makanya warga Nahdien kalau nggak baca atau nggak beli ya rugi. Karena memang non Muslim aja baca, apalagi kalangan sendiri. Ya. Oke. Nah, Bu, kalau boleh tahu sampai sekarang tuh berapa sih, Mbak? Oplahnya sendiri berapa sih, Mbak? Oplahnya itu. Cetaknya itu berapa, terus sampai penyerapannya ke marketing, penjualannya itu berapa ribu, Mbak, sampai hari ini itu? Kalau bicara oplah itu memang kita karena begini, oplah itu kita sebenarnya mengikuti mengikuti data warga Nahdien kita seluruh Indonesia. Jutaan berarti kalau jutaan. Jutaan. Itu kalau kita
bisa ngejar itu. Tapi kenyataannya sampai hari ini, mohon maaf, memang ya dengan segala keterbatasannya kami masih sangat-sangat terbatas sekali dalam pemasaran ini. Namun demikian, dari sekian warga Nahdliyin yang sekian puluh juta bahkan ratusan juta itu kami anggap sementara ini sudah mencakup seluruh Indonesia. Karena apa? Karena di beberapa pulau-pulau besar di Indonesia itu kita masuk, termasuk di wilayah timur kita masuk. Nah, mudah-mudahan katanya sampai Papua juga, Mbak? Ya, sampai Sorong, sampai Sorong. Ya, sampai Sorong itu hampir kira-kira kurang lebih 500-an Sorong itu. 500 eksemplar tiap bulan. Iya, tiap bulan itu. Nah, mudah-mudahan mungkin bisa tambah lagi. Terus di komunitas non muslim seperti di NTT, seperti di Maluku, kita juga bisa masuk juga. Itu tadi karena mereka para pembacanya yang non muslim itu mereka merasakan ini majalah ini kok kontennya kok adem, menyejukkan gitu, dan bahasanya itu tidak kaku apa gitu menurut mereka itu. Jadi begitu. Kalau pengurus PW, PC, MWC ranting gimana? Kalau pengurus PW, PC sampai ranting itu memang kita akui jujur memang ya belum sepenuhnya. Belum semuanya. Karena tadi kalau untuk kita kirim semuanya itu ya biaya itu cukup mahal. Apalagi ya di samping memang cukup mahal juga jangkauan itu ya kita tahu sendiri namanya pulau-pulau kabupaten kota, atau kalau dalam hal ini pengurus wilayah sampai cabang itu sampai pelosok Sultana itu ya jangkauan luar biasa dan jauh-jauh, dan itu juga tidak bisa kita beli memakan kos yang cukup luar biasa. Tapi kan balance kan antara pembelian, penjualan dengan pengiriman kan tutup kan artinya. Ya alhamdulillah sampai hari ini semua itu bisa istiqomah terbit. Artinya apa? Artinya apa yang panjenengan katakan tadi itu sudah balance. Bahkan ya sedikit-sedikit untuk bisa untuk beli apa teman-teman yang cetak terbit. Ya. Tapi yang pasti sampai hari ini masih istiqomah. Itu pertanda apa? Pertanda bahwa kita tuh masih eksis. Iya, betul. Di antara gempuran media-media terutama medsos yang ngedasnya apalagi di kota Jakarta, ibu kota negara, kita masih eksis itu masih alhamdulillah. Iya, pemirsa, ini majalah Risalah sampai hari ini tuh masih eksis, selalu terbit setiap bulannya. Kita lihat banyak media cetak yang hari ini sudah kolaps, sudah tidak terbit lagi, dan itu karena banyak faktor, terutama iklan, pemasukan dari spare, cost-nya tidak mencukupi. Makanya alhamdulillah nih majalah Risalah ini cetak sendiri dan bisa terbit, alhamdulillah bisa eksis terus. Nah, dari ribuan pengurus pengurus NU aja, bukan warga Nahdliyin ya, yang jutaan ya, pengurus NU itu pun kalaupun mereka mau langganan aja bisa mau beli gitu, itu udah top itu, Mbak ya. Kalau kita kalkulasi itu pengurus wilayah cabang seluruh Indonesia itu kalau misalnya mau lengganan masukkan 10 aja kita sudah kewalahan. 10 biji aja seluruh Indonesia kita masih kewalahan. Tapi itu tadi karena faktor yang menjadikan kita belum bisa menjawab sampai seperti itu. Ya mohon maaf karena karena kita tuh mandiri dalam artian kita tidak ada secara kita masih istiqomah, masih kontinu seperti ini, kita mandiri. Jadi memang perlu strategi pemasaran yang cukup jitu, dan kami sampai hari ini masih tetap selalu berusaha untuk bagaimana agar majalah ini pastinya bisa istiqomah dan sampai menjauh seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok. Kita semua berharap kan pengurus umumnya warga Nahdliyin bisa membeli dan memiliki majalah Risalah. Nah, mungkin
apa ya Mbak, kira-kira yang bisa mereka ya tanda kutip menyadarkan mereka untuk beli ini apa ya kira-kira? Itu apakah memang bentuknya instruksi dari Ketua Umum PBNU, Roisam PBNU? Nah itu apa penting juga Mbak kira-kira? Saya kira itu juga bisa dikatakan penting juga, tidak apa-apa. Tapi yang penting begini, kalau soal itu sih saya kira itu bisa kita lakukan. Tapi yang penting itu bagaimana agar masing-masing pengurus, baik itu dari PB sekalipun, sampai ke tingkat paling bawah, wilayah cabang, MWC sampai ke ranting itu, bagaimana agar tetap ada budaya membaca dan membeli itu. Budaya membaca dan membeli. Membaca dan membeli. Ya. Karena apa? Karena mohon maaf, masih banyak jujur di kita ini seneng baca, bagus ini, ini bagus ini. Tapi kalau disuruh membeli 1 bulan 30.000 itu masih, aduh. Kira-kira begitu. Padahal rokoknya itu tiap hari kita bandingkan 2 bungkus. Ya, warga Nahdien itu kalau merokok itu sehari mungkin ada yang kalau yang sudah ini bisa 2-3 bungkus mungkin itulah. Itu kalau sekarang kalau rokok itu minimal 25.000 atau 30.000 sekarang itu lah. Ini hanya 30.000 per bulan. Masa enggak ini? Nah, padahal isinya bagus-bagus isinya. Saya tidak menceritakan soal konten karena itu bukan di luar domain kita. Kita hanya bagaimana agar strategi pemasaran ini bisa kita gali lebih lanjut dan kita sampai ke level yang paling bawah gitu. Itu lagi kita berusaha untuk seperti itu. Salah satunya ya kita, karena ini kan sebagai media silaturahmi. Sebagai media komunikasi silaturahmi antara penting banget PBNU dengan pengurus di level tingkat bawah. PWNU, PCNU, Kabupaten Kota, MWC sampai ranting. Nah, itu ini sebagai sarana media, sebagai sarana silaturahmi itu begitu. Nah, artinya berarti kalau ada instruksi dari PBNU itu mungkin jalan itu Mbak, mungkin bagus nih ya. Saya kira kalau memang itu bisa dilakukan, itu akan lebih dahsyat lah. Seperti saya bilang tadi, tidak usah banyak-banyak. Masing-masing PW, PC itu 10 aja. 10 aja itu sudah luar biasa. Karena pemirsa ini marketnya itu hanya warga Nahdien. Ya banyak masyarakat umum juga yang beli karena kesadaran mereka yang beli. Tapi kenapa sampai hari ini masih tetap eksis ya mungkin itu faktor keberkahan, faktor silaturahmi, nah itu mungkin. Ya mudah-mudahan seterusnya tetap terbit Mbak ya. Tetap terbit sampai yaumil kiamah. Amin. Nah, ini kan gini nih. Dari awal hingga akhir kan itu signifikan nih Mbak, penjualannya kan naik turun nih. Nah, itu rata-rata itu bagaimana? Agen di daerah, agen yang sudah terkirim itu gimana Mbak? Aminnya. Perjalanan mereka. Oke. Jadi begini, agen itu ada beberapa agen, khususnya ada yang beberapa di area Jakarta ini itu lebih mudah. Ada agen yang di luar Jakarta itu lumayan lebih mudah. Tapi ada agen yang jauh di luar pulau sana itu jangkauannya cukup lumayan sulit. Pengirimannya juga tidak seperti yang mohon maaf, khususnya di Jawa dan luar Jawa gitu lah. Itu kita memang kita akui, kita masih belum bisa mohon maaf seperti mungkin kalau media kemarin media cetak kemarin kayak misalkan mohon maaf itu bukan kita membandingkan, bukan. Kayak misalkan Jawa Pos itu kan ada dia strategi marketingnya itu dia ada radar gitu kan. Dulu sampai hari ini masih eksis, masih continue. Itu karena kita mempunyai pembaca Nahdien Tulen yang minded.
Minded. tidak bergeser dengan ke majalah yang lain. Alhamdulillah. Di tengah gempuran medsos yang sedemikian dahsyatnya. Perlu diapresiasi. Iya, medsos yang siang malam, pagi sore tidak mengenal waktu. Kemudian kita alhamdulillah kita masih eksis, masih bisa terbit sampai hari ini, walaupun memang ya kita sebulan sekali gitu loh. Dan kita memang tidak lebih isinya ini memang tidak news murni, tapi ada haroka, ada yang paling penting ini Mas, ada khutbah Jumat. Itu ditunggu-tunggu oleh para pembaca, pelanggan, pengkhotib di seluruh Indonesia. Itu ada rubrik khutbah Jumat. Kadang mereka sampai telepon ke kami menanyakan edisi bulan ini apa topik khutbahnya. Itu diantaranya salah satunya kenapa mereka masih berlangganan sampai hari ini majalah ini. Jadi memang diharap-harap lah. Iya, diharap-harap, ditunggu-tunggu lah. Iya, gitu. Betul. Berarti kehadiran terbitan selanjutnya memang banyak ditunggu ya. Yang tadi Nadine Minded ya. Minded, iya. Oke, terus gini Mbak, itu banyak pelanggan itu kadang-kadang yang susah ditagih, susah bayar. Nah itu emang ada seperti itu Mbak? Soal itu saya kira tidak hanya diri salah. Tidak hanya diri salah. Jadi saya kira di media-media lain pun yang mohon maaf yang mungkin sekarang sudah mulai agak kolab, bahkan sudah mati pun juga mungkin di lapangan mengalami kendala seperti itu. Tanpa kecuali di majalah kita, majalah Risalah ini. Banyak pelanggan, ada beberapa pelanggan yang bandel katakanlah gitu kan. Dari sisi pemasaran, Padahal kita sudah terapkan sistem sedemikian rupa lunaknya. Jadi sekarang kirim baru bulan depan bayar, sekarang kirim baru bulan depan bayar itu. Tapi itu pun ya namanya orang pelanggan ya macam-macam. Itu di lapangan sering kita temui seperti itu. Nah makanya untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, sekarang kita terapkan sistem baru lagi, gitu loh. Apa itu? Itu nanti kita bahas lebih lanjut gitu. Siap. Tapi yang jelas kita ada sistem baru lagi. Karena apa? Karena memang ya kalau kita tidak kita tangani secara serius, ya itu ya mungkin nanti lambat laun masalah kita akan ya seperti kasus masalah media-media cetak yang lain gitu. Akan collab bahkan mungkin akan mati gitu loh. Artinya tegas tapi secara kekeluargaan begitu kira-kira. Diingatkan, 1-2 kali diingatkan, 3 kali diingatkan, terus diingatkan sampai bayar. Sampai bayar intinya sampai bayar gitu. Iya. Nah, sekarang nih kalau ada pemirsa nih, kalau ada warga net yang kebetulan nonton terus pengen jadi agen atau berlangganan, kalau mau jadi agen gimana, Mbak? Modelnya itu? Gampang. Mudah. Kalau Anda semua para pemirsa akan menjadi agen majalah Risalah di mana-mana seluruh Indonesia, mohon silakan hubungi kami di nomor yang tertera ini. Nah, di bawah ini. Gampang. Atau langsung ke saya selaku direktur marketing. Bisa gitu langsung. Di nomor saya di 081 21 35 26 239. Monggo silakan. Kami akan layani dengan sepenuh hati, dengan suku akrab, persaudaraan penuh, dengan ramah tamah lah. Sesuai dengan jargonnya ini. Mencerahkan dan menyejukkan. Begitu kira-kira. Nah, kalau boleh tahu gimana ini sistemnya, konsignasi atau gimana, Mbak? Ini kan harga 30. Nah, itu kalau agen baru berapa? Penjualannya kan 30.000. Iya. Kalau agen dia masuknya 20.000. Iya. 20.000 berarti untung 10.000. Nih, kalau agen nih per eksemparnya ya. Per eksemplar di 20.000, 10.000. Kali kalau 30 udah ya lumayan, alhamdulillah. Ya. Sebenarnya ini juga banyak pengurus PW, pengurus wilayah, pengurus cabang yang sudah berlangganan, yang punya yang menjadi agen. Mereka ada yang
apa namanya, menghidupkan perangkatnya, lembaganya, ada Banser, ada Ansor. Itu. Jadi Ya. modelnya mereka ini nanti income-nya masuknya ke PW, masuknya ke cabang gitu. Jadi cabang yang menjadi agen, cabang menjadi agen ngambil 50 eksemplar katakan gitu. Ya. Ada yang seperti itu kan nih Mbak ya? Ya. Yang saya tahu loh ya. Ya. Jadi agen katakan PCNU Lampung, dia menjadi agen ngambil 50 eksemplar. Nah nanti hasilnya income-nya itu masuk ke kas pengurus, ke cabang. Nah ini nanti yang suruh kerja, yang suruh mendistribusikan majalah itu ke para pengurus. Pelanggannya kan para pengurus-pengurus, para tokoh-tokoh di sekitar Lampung. Ya. Nah itu Ansor, Banser, Ibnu, nah gitu. Nanti ya dibagi silakan berapa kan itu. Nah, itu ada Ya. seperti itu, Pak. Makanya butuh strategi khusus ini, Mbak, untuk pemasaran kita ini, biar ketua pengurus wilayah, pengurus cabang, MWC Ranting itu bagaimana mengikuti, harus ada strategi khusus ini untuk pendistribusian ataupun biar agar banyak pelanggan. Nah, kira-kira Mbak ini yang bisa ditularkan ke para pembaca ini, Pak? Ya, memang kita mencoba untuk distribusi ini, pemasaran ini agar majalah ini bisa sampai ke seluruh wilayah seluruh Indonesia. Itu memang kita butuh strategi itu, dan itu juga tidak memungkiri pakai juga biaya yang cukup lumayan besar. Namun yang paling penting adalah kita ada semacam taktik strategi. Ada lima strategi pemasaran lah yang kita tempuh selama ini, gitu kan. Yang pertama adalah kita mencoba mengenali pelanggan. Nah, pelanggan itu kenali dulu. Kenali pelanggan itu. Jadi rumahnya, kita, alamatnya, ya, dan sebagainya. Istilahnya nguwongke dulu. Nguwongke. Kalau bisa itu kita masing-masing pelanggan itu kita tahu di mana, siapa dan sebagainya. Nah, kita biar lebih familiar. Karena itu tadi, karena jargon kita itu mencerahkan dan menyejukkan. Itu pertama. Kedua adalah kita anggap sebagai pelanggan itu raja. Itu raja. Menghormati raja, Yang kita hormati, pembeli kita adalah sapa. raja. Kalau misalnya bulan ini lancar, bulan berikutnya enggak, itu kita sapa. Ada apa, betul. dan sebagainya. Kenapa? Nah, itu kan. Kok nggak bayar ya, ada apa? Ya. Betul. Itu yang kedua itu yang kedua. Ketiga kemudian kita pilih lokasi yang strategis. Strategis itu artinya yang sementara ini memang kita lebih banyak mengutamakan yang daerah-daerah strategis, misalnya yang secara pengiriman itu lebih enak, lebih gampang. Itu kira-kira begitulah. Kalaupun ini kantor wilayah gitu di sini, mungkin wilayah lingkungan dulu kan begitu ya, lingkungan sekitar toko-toko didata dan sebagainya, itu yang strategis. Nah, di samping itu juga kita memakai namanya internet marketing. Betul, penting itu. Internet marketing, kenapa? Medsos itu penting. Karena apa? Karena di era medsos yang sekarang yang sedemikian dahsyatnya ini, mau tidak mau kita harus ikut mereka, ikut arus internet banking, internet marketing itu. Medsos itu penting. Medsos, karena tanpa itu kita akan ketinggalan jauh. Betul. Karena apa? Facebook, WhatsApp grup, email, Instagram, semua. Makanya sebenarnya mama sekarang tuh pinter-pinter mah. Di tempat grup ngaji WhatsApp, mohon bapak-bapak, ibu-ibu izin lapak jualan roti donat. Makanya kalau ini di grup WhatsApp pengurusnya mohon izin bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini alhamdulillah majalah Risalah ini sudah terbit edisi segini-gini ini covernya ini nih. Wah,
Pasti itu Mbak ya, banyak Nah, tertarik. mudah-mudahan itu memang ya itu tadi jadi apa, kita untuk mencoba melakukan strategi seperti Iya, itu. iya, iya. Memang ya memang kita butuh waktu, tenaga dan sebagainya memang perlu. Nah kemudian kita lakukan promosi. Ini promosi ini penting, promosi ini sangat penting dan Iya. harus dilakukan. Mau tidak mau kita tanpa promosi tidak akan mungkin bisa Betul. seperti saat ini. Makanya sekarang ini kita coba promosi itu salah satunya diantaranya ketika ada event-event tertentu. Nah, iya, iya. Misalkan muktamar Betul. atau munas atau apapun event-event yang sifatnya nasional bahkan lokal, kita coba masuki ke sana untuk mempromosikan majalah ini. Walaupun majalah ini sudah terbit sekian lama, tapi memang perlu butuh dan Tetap harus dipromosikan. promosinya. Begitu. Ketika ada konverwil, terus konvercap gitu, ataupun Ya, ada ijtima ulama, ataupun ada ya tahlilan atau apa, nggak salah promosi. Ya. Bapak-bapak mohon maaf, ini ada majalah Risalah NU terbitan PBNU yang terbit bulan ini, covernya seperti ini, harganya segini, monggo dibaca, monggo berlangganan, monggo membeli. Itu top Ya. itu kalau bisa dilakukan Ya, promosi. dan yang paling penting terakhir ini adalah kita menjalin hubungan betul. relasi antar pelanggan dan agen itu kita tetap jalin hubungan yang sedemikian rupa sehingga mereka itu tidak akan berpaling kepada media yang lain. Iya, betul. Oke, kita tunggu apa lagi para pemirsa, khususnya warga Nahdien, umumnya masyarakat luas. Monggo silakan yang mau berlangganan, yang mau beli, yang mau jadi agen, pengurus wilayah, pengurus cabang, MWC, ranting NU yang mau menjadi agen. Tadi sudah dijelaskan Pak Mahmud, bagaimana modelnya, bagaimana konsignasinya, bagaimana strateginya. Para pelanggan apa saja di wilayah kita, data, promosi, di medsos, di WA group, di Instagram, di Facebook, semua pengurus-pengurus masukin semua. Nah nanti kalaupun butuh cover ataupun butuh gambaran majalah, nanti bisa kami kirimkan dan lain sebagainya. Intinya adalah tetap berjuang, membesarkan hasanah keilmuan, hasanah karangan yang sudah dirintis para pendiri NU. Tetap berjuang agar hidup kita berkah dan nyaman. Amin. Amin, amin. Dan terakhir ini Pak Yuda, terakhir. Oke, Nah, monggo. terakhir. Kami menghimbau para pemirsa yang kami hormati, monggo kepada pengurus wilayah dan cabang tidak usah banyak-banyak, berlangganan 10 saja. 10 saja masing-masing wilayah dan cabang seluruh Indonesia, insya Allah pasti akan kami layani. Karena kami berusaha untuk terbit setiap 2 minggu sekali. Pasti dilayani, Pasti dan dilayani. pasti untung. Pasti untung. Untung. Ya. Dan insya Allah berkah. Karena majalah ini orientasinya bukan hanya profit oriented, tapi bagaimana agar majalah ini bisa menjadi tali perekat silaturahmi antara pengurus dari PB wilayah sampai cabang. Monggo kami himbau kepada seluruh pengurus wilayah NU dan pengurus cabang NU seluruh Indonesia, monggo berlangganan majalah Risalah ini dan bisa hubungi di nomor yang tertera di bawah ini. Silakan monggo. Oke, pemirsa, demikian video kita kali ini. Semoga berkah, semoga manfaat. Risalah NU mencerahkan dan menyejukkan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.